Mari kita berdoa. Wenci takal. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dari Mazmur 75. Buka dan terangilah hati kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, biarlah Roh Kudus menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami melakukannya, mengerjakannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sinchua. Aksennya belum pas ya. Itu aksen waktu belajar di Trinity itu 20 tahun yang lalu. Baik, kita akan membaca dari Mazmur 75. Nanti dibacakan kepada kita. Silakan. Mazmur 75, Allah Hakim yang adil. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan Mazmur Asaf nyanyian. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur sebab namamu dekat, perbuatan-perbuatanmu yang ajaib menceritakannya. Apabila aku menetapkan waktunya, aku sendiri akan mengadili dengan kebenaran. Bumi dan semua penduduknya gemetar, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Aku berkata kepada pembual-pembual, jangan membual. Dan kepada orang-orang fasik, jangan main tanduk. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang urat leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian harkat itu. Karena Allah adalah hakim. Yang satu direndahkannya dan yang lain ditinggikannya. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur bebuih penuh campuran bumbu. Ia menuang anggur itu bagi semua orang fasik di bumi, supaya diminum dan dihirup sampai dengan endapannya. Tetapi aku berhendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub yang berfirman. Segala tanduk orang fasik akan kupatahkan, tetapi tanduk-tanduk kekuatan orang benar akan ditinggikan. Terima kasih untuk pembacaan yang hebat ya. Baik, saudara-saudara yang kasih, tema kita adalah Allah menghakimi. Biasanya kita mengerti Allah hakim dan penghakiman itu pada akhir zaman. Penghakiman eskatologis, di mana nanti semua manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Kita membaca tadi di sini ya, dari ayat yang ke-8, Allah menghakimi. Itu lebih terjemahan yang tepat sih, itu bukan Allah adalah hakim, tapi Allah menghakimi. Apakah ini menunjuk ke masa depan eskatologis? Kelihatannya tidak. Itu terjadi sekarang di sini, masa kini. Mungkin sebelum saya melanjut lebih jauh, saya hanya menunjuk kepada Yakub. Ya, Yakub itu menipu dan kemudian dia ditipu, gitu ya. Itu terjadi sekarang ya, pada masa waktu Yakub hidup. Tidak perlu menunggu nanti. Ya, nanti pasti akan ada juga, tapi untuk sekarang ini seperti Yakub, dia menipu, ditipu. Kenapa ada penghakiman ini? Ya, bagaimana penghakiman masa kini itu? Bentuknya seperti apa dan siapa yang dihakimi? Apa dasar penghakiman itu dan kapan sesungguhnya penghakiman itu terjadi? Mari kita mulai membaca dari pasal yang tadi itu ayat ke-8 ya. Karena Allah menghakimi, ayat 8 ya, yang satu direndahkannya dan yang lain ditinggikannya.
Siapa yang direndahkannya di sini? Kalau kita lihat dari ayat yang 11, jelas itu orang fasik. Kenapa mereka disebut orang fasik? Apakah ini mereka umat Israel atau umat bukan Israel atau kedua-duanya? Kelihatannya bahwa yang dimaksud di sini ya itu baik Israel maupun bukan orang Israel dan bukan Israel. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh orang fasik ini terungkap dari perkataan dan perbuatannya. Apa yang mereka perbuat. Itu perkataan orang fasik. Ya. Ayat 5. Mereka membual. Berbicara dengan bertegang urat leher. Mereka membual, berbicara dengan bertegang urat leher. Bagi saya itu menunjukkan suatu kesombongan, keangkuhan. Perbuatan orang fasik ini itu dikatakan meninggikan tanduk tinggi-tinggi. Mengangkat tanduk mereka tinggi-tinggi. Mereka meninggikan tanduk. Apa arti istilah tanduk di sini? Tanduk itu merupakan simbol. Ya, simbol dari apa? Simbol dari dignity, simbol dari kekuatan, simbol dari kekuasaan, simbol dari kemuliaan. Itu tanduk. Jadi setiap kita itu punya tanduk, kita punya dignity, kita punya power, kita punya strength, kita punya glory. Yang jadi persoalan adalah ketika kita meninggikan lebih. Ya, meninggikan tanduk itu lebih daripada manusia lainnya. Sombong angkuh dengan berpikir bahwa dignity itu kekuasaan, ya, kemuliaan itu saya bisa dapatkan sendiri. Bahkan saya tidak perlu Allah untuk mendapatkannya. Allah menghakimi, orang fasik direndahkan, orang benar ditinggikan. Seperti yang saya katakan, semua kita memiliki tanduk itu. Kita punya, masing-masing kita punya dignity. Orang benar itu hidup dalam kebenaran, dia tidak meninggikan tanduknya. Dia hidup dengan dignity, power, strength, and glory. Pertanyaan berikutnya yang perlu kita renungkan, ringkas saja adalah, mengapa penghakiman itu terjadi sekarang? Nah, kalau kita membaca dari ayat yang keempat, ya, tujuannya adalah supaya apa? Saya baca ayat keempat, bumi dan semua penduduknya gemetar, tapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Mengokohkan tiang-tiangnya. Jadi penghakiman itu harus terjadi sekarang supaya tiang-tiang itu, ini bahasa metafora ya, tidak goyang seperti satu rumah. Kalau tiang ini kita kolomnya ini ya, fondasinya itu apa, bergoyang begitu, maka kita semua di atasnya tidak bisa stabil. Oleh karena itu dikatakan bumi dan semua penduduknya gemetar. Oleh karena itu harus dibuat stabil. Tiang bumi itu ya adalah keadilan Allah. Keangkuhan, kesombongan kita menyebabkan tiang-tiang itu bergoyang, penduduk gemetar. Dan akibatnya terjadi ketidakstabilan dan itu harus diberhentikan, tidak boleh berlanjut. Dasarnya apa? Dasarnya di sini itu dikatakan adalah kebenaran. Aku sendiri akan mengadili dengan kebenaran. Kapan itu terjadi? Allah mengatakan, aku akan menetapkan waktunya. Terjadi sekarang ini pada waktu yang ditetapkan Allah.
Bahkan dengan ungkapan piala itu menunjukkan itu segera akan terjadi. Bagaimana bentuk penghakiman itu? Ada 3. Ya. Dari ayat ke-8, orang fasik akan direndahkan. Dan bukan hanya direndahkan, kalau kita melanjut ke ayat 11 itu dikatakan apa? Tanduk orang fasik akan dipatahkan. Mereka hidup tanpa dignity, tanpa power, tanpa strength, and tanpa glory. Padahal itu yang mereka angkuhkan, itu yang mereka sombongkan, dan itu yang kemudian diambil dari mereka. Sebaliknya, ya berikutnya orang benar itu betul mereka akan hidup dengan dignity, power, strength, and glory, tapi kemudian Allah meninggikannya. Jadi kalau kita lihat di sini Mazmur 75 menggambarkan 2 cara hidup manusia. Cara hidup orang fasik, orang yang sombong, angkuh, dan mereka akan dihakimi. Hidup mereka orang fasik ini hidup yang menentang Allah, bahkan hidup yang menolak kehendak Allah, bahkan hidup yang mengatakan, Allah, aku tidak membutuhkanmu. Orang fasik sebaliknya, dia bersyukur. Ayat kedua. Ya, aku bersyukur kepadamu. Kami bersyukur sebab namamu dekat, perbuatanmu ajaib. Bermazmur bagi Tuhan. Aku hendak bersorak. Bermazmur bagi Tuhan. Hidup manusia yang apa? Yang mengerjakan hukum Tuhan, yang mengerjakan perintah Tuhan, Taurat Tuhan, kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Hidup yang takut akan Allah. 2 bentuk kehidupan ini memang berjalan sekarang di dunia ini. Ya. Tapi orang benar akan ditinggikan dan orang fasik akan hidup tanpa dignity. Mereka akan bertemu pada waktu yang ditetapkan Allah pada pengadilan Allah. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan, janganlah kita meninggikan tanduk kita masing-masing. Hiduplah kita dengan dignity, strength, power, and glory. Tidak perlu kita tinggikan. Tidak perlu kita memandang yang lain itu lebih rendah dari kita dalam hal dignity. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu dignity kita. Allah meninggikan dignity kita itu, mengangkat lebih dari yang lain. Kita menjadi apa? Anak Allah. Dan itu sudah cukup. Kita hidup di dunia ini, semua punya tanduk, pastilah percaya kepada saya. Kita kadang-kadang terkena tanduk orang lain. Bisa keras, bisa enggak terlalu keras gitu ya. Pasti kita terkena. Bagaimana respons kita kalau kita ditanduk orang lain? Dari Mazmur 75 ayat kedua, ayat ke-10 kita dikatakan bersyukur. Bersyukur kenapa? Di sini dikatakan dekat namamu. Nama Tuhan itu menunjuk apa? Siapa Allah itu sendiri? Menunjuk karakternya, ontologi. Ya, kita dekat dengan Allah. Bukan hanya sekedar perbuatannya, tapi dengan Allah itu sendiri. Ya, kalau di dalam bahasa Perjanjian Baru kita diam di dalamnya. Dekat dengan Dia. Dan menceritakan karya perbuatan Allah yang ajaib. Yang perbuatan itu merupakan apa? Wujud dari nama itu sendiri. Jadi artinya pengenalan kita akan siapa Allah dan kesaksian kepada
Orang sekitar kita akan perbuatan yang ajaib akan menolong kita ketika kita ditanduk oleh orang lain. Kita bisa bersyukur karena kita mengenal Allah itu. Allah yang ajaib. Tanpa pengenalan itu, maka ungkapan syukur kita tidak bermakna. Ayat ketiga itu menjelaskan kepada kita, sayang dalam terjemahan itu tidak diungkapkan terjemahan itu, karena ayat ketiga seharusnya dimulai dengan apa begini, ya, dimulai dengan itu karena ya Allah menetapkan waktu penghakiman dan dia akan menghakimi dengan kebenaran. Itulah sebabnya kalau kita terkena tanduk orang lain tidak perlu membalas dan jangan membalas. Bila kita terkena tanduk, kita tahu Allah akan menghakimi, menetapkan penghakimannya itu. Seperti Tuhan Yesus ya. Di Lukas 23 kan, waktu disalib dia mengatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus juga mengatakan seperti itu. Ya, Kisah Rasul 7. Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara-saudara, nanti kelak kalian akan ditapiskan sebagai pendeta. Dan percayalah kepada saya, akan banyak terkena tanduk-tanduk. Majelis lah, teman sesama, ya. Jangan balas, segera ampuni. Kalau kalian jadi pendeta, saya akan kasih satu cerita, ya. Kisah ini diceritakan oleh rekan saya pendeta. Itu dia lihat ada satu penetua sakit nggak mati-mati, udah 4 tahun hitung-hitung nggak mati-mati gitu, sakit nggak mati-mati, ya, sedih itu kan, dia mau mati nggak mati gitu. Kemudian pendeta ini datang berdoa. Waktu dia berdoa, dia seperti diberikan Tuhan kepadanya seperti satu TV begitu tentang apa yang dia terjadi pada penetua ini. Kemudian dia berdoa, dia bilang, pendeta ini bilang, Tuhan ampunilah Bapak penetua ini. Terus di sini, atas nama pendeta ini saya mengampunimu. Hari itu juga dia pergi menghadap Tuhan. Tapi waktu pendeta ini berdoa, di perutnya tuh dia merasa sakit sekali. Gitu, nggak tahu nih kenapa perutnya sakit gitu, ya. Dia tidak mengerti kenapa dia kok perutnya waktu dia berdoa itu sakit sekali gitu. Dan beberapa tahun kemudian dia bertemu dengan pendeta ini, gitu ya. Dia ceritakan kepada pendeta ini peristiwa itu. Wah, pendeta itu nangis. Dia bilang begini, Tuhan masih ingat ya, padahal aku sudah lupa gitu. Rupanya ada persoalan, dia ceritakan ya, ada masalah antara penetua ini dengan pendeta ini, dan pendeta ini sampai keguguran. Itu sebabnya kemudian dia mengerti kenapa dia merasa sakit sekali gitu. Apa yang mau saya katakan di sini? Waktu kalian nanti ditabiskan sebagai pendeta, ketika terkena tanduk orang lain, segera katakan ampuni mereka.
ampuni seperti Tuhan Yesus, seperti Stefanus. Karena penghakiman itu terjadi sekarang dan di sini. Yakub menipu, dia ditipu. Ampuni, ya nggak usah balas. Allah menetapkan penghakimannya itu. Ampuni. Ya. Dari itu saya tahu ya, sebagai pendeta betul Tuhan mengkhususkan saya bagi dia. Tapi ketika saya melakukan kesalahan, hukumannya juga lebih berat. Sama seperti Musa. Apa sih yang dia lakukan tapi hukumannya berat sekali. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, kalian akan suatu waktu akan ditabiskan sebagai pendeta. Sekarang bagaimana bentuk syukur kita kepada Tuhan? Ya kan, aku bersyukur kepadanya, ya. Ayat 5-9 itu ada beberapa dikatakan situ ya. Ingatkan kepada manusia, kepada jemaat kalian, kepada orang-orang di sekitar kalian, jangan hidup angkuh, sombong. Hiduplah dengan tandukmu, hiduplah dengan dignity, strength, glory yang ada padamu. Mengingatkan mereka. Caranya bagaimana? Pertama, ya, di sini juga dikatakan apa? Melalui perkataan dan perbuatanmu, melalui hidupmu sendiri kamu perlihatkan saya hidup dengan dignity. Gak perlu rendah diri, gak perlu kamu meninggikan diri di atas gunung, atau merendahkan dirimu dari orang lain seolah-olah kamu tidak punya dignity dalam hidup ini. Kamu itu berharga bagi Tuhan. Yang kedua, terus mengajarkan kepada jemaatmu, kepada manusia untuk jangan sombong. Tidak angkuh. Memberi pengajaran mereka ya untuk tidak sombong, tidak angkuh akan perkataan mereka, perbuatan mereka seperti yang dikatakan ayat yang kelima, aku berkata kepada pembual-pembual. Aku berkata kepada orang fasik, jangan main tanduk, jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Kemudian ayat ke-7 dan 8, ingatkan mereka sumber daripada peninggian itu. Sumbernya dari mana? Dari Allah sendiri yang akan merendahkan, akan meninggikan. Jadi sumbernya itu bukan dari dunia ini, bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun. Bukan. Tapi dari Allah sendiri. Dunia tidak dapat meninggikan tanduk yang kita miliki. Ayat yang ke-9. Ya, dikatakan situ pakai metafora simbol piala bahwa piala itu menggambarkan apa? Hukuman ini sudah dekat. Ya, murka Allah itu sudah dekat, ya. Dikatakan itu ada di piala di tangan Tuhan, anggur berbuih penuh campuran. Ia menuang anggur itu bagi semua orang fasik di bumi supaya diminum dan hirup sampai kepada endapannya. Dampak impaknya itu segera. Simbol itu hukuman segera terjadi seperti yang dikatakan Yesaya. Ya, Yesaya 51. Terjagalah, bangunlah hai Yerusalem, hai engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Itu kita ajarkan, kita khotbahkan bisa melalui hidup kita, melalui pengajaran kita di mimbar dan di luar mimbar. Akhirnya saudara-saudara, dari Mazmur 75 ini Allah menghakimi itu digambarkan melalui 3 metafora. Indah sekali ya. Metafora yang pertama metafora tiang-tiang. Ya, tiang-tiang
itu ayat yang keempat. Ya, akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Jadi ada keadilan universal yang menjaga penduduk bumi ini tidak gemetar oleh ketidakadilan. Metafora yang kedua adalah piala di tangan Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan segera akan bertindak, menegakkan, mengokohkan tiang yang goyah tadi oleh ketidakadilan menjadi kokoh dengan keadilan, dengan menghukum orang fasik. Hukumannya apa? Mereka hidup tanpa dignity, tanpa kemuliaan. Itu terjadi sekarang. Yang ketiga, tanduk. Ya, metafora tiang, metafora piala, tanduk. Tanduk orang benar ditinggikan, dan tanduk orang fasik bukan hanya direndahkan, tapi istilah dipakai sini dihancurkan, dipatahkan. Allah menghakimi. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita merenungkan pada Tuhan apa yang telah kita dengar. Masing-masing kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, tanpa kami sadari ya Tuhan, kami sering meninggikan tanduk kami. Karena itu kami berdoa ya Tuhan, di dalam belas kasihan-Mu, ampunilah kami. Kami datang oleh karena kasih setia-Mu yang besar itu. Hanya itu sandaran kami. Karena kami berani datang kepadamu. Dan oleh karena kasih yang Kau perlihatkan di dalam diri Yesus Kristus, kami hanya mengemis kepadamu ya Tuhan, meminta kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.